Di sebuah kampus, ada seorang cewek bernama Lestari. Orangnya cantik, tinggi semampai, bikin yang melihat melongo. Pokoknya, perfect deh. Oh, perkenalkan namaku Panji. Kebetulan, aku adalah pacarnya Lestari. Gadis cantik, berambut pirang. Kita hubungan sudah hampir 3 tahun lamanya. Perjalanan hubungan kami, tidak semulus jalan aspal. Ada saja kerikil-kerikil yang menghalangi. Tapi, sampai saat ini, kita masih bertahan untuk bersama-sama. Di suatu ketika, aku mengajak Lestari untuk hiking dan berkemah, 2 malam di kaki Gunung Hutan Pinus, di perbatasan kota. Kami berangkat berenam, 3 teman cowokku, dan 1 teman pacarku. Jadi, kami berangkat 4 cowok 2 cewek. Di hari pendakian, kami pun sangat bersemangat mengumpulkan semua perlengkapan. Aldo, Alwi, aku dan Ruslan membawa perlengkapan berat. Sementara pacarku dan Novi Anvi, membawa keperluannya saja. Dan kami pun langsung berangkat dari rumah menuju tempat tujuan. Kira-kira, perjalanan menempuh waktu 2 jam, dari kota sampai di pos pertama, jalur pendakian. Kami turun dari kendaraan, sembari berbincang-bincang kecil, dengan teman-teman. Kami briefing, diberi arahan oleh pihak terkait. Peraturan dan larangan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, kami pun, yang harus menanggung resiko. Singkat cerita, kami pun mulai mendaki. Kita, masing-masing membawa perlengkapan kita. Perjalanan kita dipimpin oleh Aldo. Aldo, berjalan paling depan. Disusul Alwi, Ruslan dan Novi Anvi. Dan pacarku Lestari di belakang sementara aku, berjalan di barisan paling belakang. Menjaga kedua cewek, menetralisir keadaan. Dikarenakan jalan kecil dan setapak, kami harus waspada, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Waktu itu, kami mendaki, antara jam 4 sore, dan kami pun tergesa-gesa, biar gak kemalaman, nyampe tujuan. Di tengah perjalanan, antara jam setengah 6 sore, saya berjalan di paling belakang. Banyak sesuatu yang aneh terjadi. Ada sekelibat bayangan, terus, ada kain putih melayang. Saya lihat semua itu, sekilas-sekilas cepat banget. Dalam hati, saya berkata, biarlah, saya yang melihat sendiri. Teman-teman, gak usah dikasih tahu. Takut semuanya pada panik. Tepat pukul 19, kami pun tiba di kaki gunung di tempat perkemahan. Di sana, ada beberapa orang yang camping juga. Cuma, jaraknya lumayan agak jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan kami pun memilih berkemah di bawah pohon pinus besar, yang dekat dengan sumber air, dari selokan alam yang asri. Lalu, kami pun langsung mendirikan tenda. Kita mendirikan 3 tenda, masing-masing hanya memuat 2 orang saja. Aldo, tidur setenda dengan Alwi, Lestari, dan Novi Anvi. Sementara aku, tidur sama Ruslan, si tukang humor dan paling tengil. Beberapa waktu, kita berkumpul sambil bercengkrama, menyalakan api unggun. Waktu berlalu, dan malam semakin larut. Kami pun bergegas untuk beristirahat di tenda masing-masing. Tepat pukul jam 12 malam, tendaku disamperin 2 cewek yang ketakutan. Sontak aku dan Ruslan pun kaget, dan kami pun terbangun. Lestari yang kekeh maksa pengen tidur bersamaku karena ketakutan. Dan kami pun sepakat, Ruslan si tengil, dia tidur sendiri. Sementara kami, tidur bertiga. Walaupun sempit harus berdempetan. Tapi, ya mau gimana lagi. Aku tidur di pinggir, sementara pacarku tidur di tengah. Karena kelelahan, dan kami pun kembali tidur. Dan akhirnya, kami pun terlelap ditemani malam yang sunyi. Waktu menunjukkan pukul 5.30, aku mulai terbangun dari tidurku. Sementara, teman-temanku masih pada tidur. Begitupun Novi. Sementara pacarku, tidur dengan memelukku. Begitu aku membuka mata, sontak aku kaget, campur deg-degan. Kutoleh dia, sambil kugeserkan tangannya yang menindih badanku. Dia pakai baju kemeja putih ketat dan celana jeans ketat. Waktu itu, kancing bajunya putus. Karena kehimpit mungkin. Dan di situ, aku melihat pemandangan yang luar biasa. Kubisikan di telinga pacarku yang masih terlelap. Dan akhirnya dia bangun. Kuutarakan keinginanku, dan ku ajak dia bertamasya di pagi hari yang indah. Tidak berlama-lama, kami pun bergegas melaksanakan aktivitas itu. Selang setengah jam, kami pun beres beraktivitas.
Dan anak-anak pun pada bangun. Serasa tidak terjadi sesuatu. Lalu kami beraktivitas sebagaimana mestinya. Hari berlalu dengan cepat. Tak terasa udah sore. Jam menunjukkan pukul 17. Kami pun berkemas, persiapan buat nanti malam. Teror di malam terakhir. Seperti biasa, Lestari tidak mau tidur di tendanya. Dengan alasan seperti kemarin, ketakutan, dan kami pun berformasi seperti tadi malam. Setelah seharian beraktivitas, kami pun merasa kecapean. Dan kami bergegas untuk tidur. Di tengah tidur yang lelap, sepertinya, aku mendengar bisikan-bisikan gaib. Ada suara ketawa, anak kecil menangis, bermacam-macam yang kudengar saat itu. Aku hanya membangunkan Lestari saja. Dengan nada bisik-bisik. Tujuannya, biar tidak memancing kegaduhan. Dan pacarku pun mengalami hal yang sama, seperti yang aku alami. Kami berdua teramat ketakutan. Sambil berpelukan, saya meyakinkan Lestari supaya tidak panik. Dan kami pun, hanya diam di tenda tidak berani keluar, takut terjadi apa-apa. Waktu terus berlalu, dan kami pun terus terjaga. Dan, tibalah menjelang pagi. Tepat pukul 5.30, kami pun langsung berkemas, bergegas untuk pulang meninggalkan tempat itu. Saya pun tidak menceritakan kejadian itu kepada sahabat saya. Cukup saya dan pacar saya yang mengalaminya. Lalu, kami pun berangkat untuk turun gunung. Itulah pengalaman mistis saya. Semoga tidak terjadi pada kalian. Sekian dan terima kasih.